Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang kita perlukan dan hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, aus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
andalkan selain Kau, tiada lain aku andalkan selain Kau, tiada lain aku andalkan selain Kau. Yesus, oh, oh. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kisah ini bukan kisah yang asing untuk kita semua. Semenjak dari kita zaman sekolah minggu pun pasti kita sudah berulang-ulang mendengar tentang kisah ini diceritakan. Atau bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan tentang kisah ini. Saya yakin saudara semua pasti tahu tentang mujizat yang katanya adalah salah satu mujizat spektakuler yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana tidak untuk dikatakan spektakuler? Sebab dengan 5 roti dan 2 ikan, itu bisa untuk makan 5.000 orang. Itu dianggap sesuatu yang wow sekali begitu ya. Bahkan mungkin ada kalau istilah orang zaman sekarang dikatakan itu sesuatu yang aneh bin ajaib. Karena bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tapi di tangan Yesus segala sesuatunya terjadi karena kuasa dan keajaibannya luar biasa bagi kita yang percaya. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi pagi hari ini saya tidak akan membahas soal mujizatnya. Karena saya yakin saudara semua pasti sudah tahu tentang hal itu. Berulang-ulang kali dari awal tadi saya katakan, saudara semenjak dari zaman sekolah minggu pun pasti sudah tahu tentang kisah mujizat ini. Tapi pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang ada di balik kisah itu. Apa sebenarnya yang membuat mujizat itu bisa terjadi? Saudara, mari saya ajak kita membaca kembali di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 di situ firman Tuhan mencatat bahwa lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 11 yang kita bacakan ini di sini, jelas kita mendapati bahwa mujizat besar itu terjadi. Langkah awal yang dimulai oleh Yesus adalah mengucap syukur. Yesus diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu.
Yesus ambil rotinya, ia tidak bersungut karena secara logika memang itu pasti tidak cukup untuk makan 5.000 orang cuma laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus ambil rotinya, dia tidak bersungut karena jumlah yang sedikit itu. Tapi kata firman Tuhan, Yesus ambil lalu dia mengucap syukur. Dan inilah kunci mujizatnya. 5 roti dan 2 ikan itu bisa untuk 5.000 orang laki-laki makan. Kuncinya adalah mengucap syukur. Saudara, ucapan syukur membuka pintu mujizat. Ketika kita mengucap syukur, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika engkau mengucap syukur untuk 5 roti mungkin yang ada di tanganmu, yang engkau pikirkan, bagaimana mungkin untuk bisa makan seminggu? Bagaimana mungkin ini untuk seisi rumahku menjadi kenyang? Tapi ketika engkau mendasari segala sesuatunya dengan ucapan syukur, engkau akan melihat 5 roti yang menurut logika itu sangat tidak cukup, kurang, akan menjadi sisa 12 bakul, artinya akan penuh dengan kelimpahan, bahkan berlebih-lebih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada satu lagu yang saya senang dengan lirik lagu itu. Lirik lagu itu berkata bahwa saat engkau perlu, Tuhan tahu. Saat engkau minta, Tuhan dengar. Dan saat engkau percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Dan di saat engkau bersyukur, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jadi saudara, apakah saudara membutuhkan mujizat Tuhan hari ini? Satu kuncinya, ucapan syukur membuka pintu mujizat. Banyak-banyaklah untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Perbanyak ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukurlah sebanyak yang kita bisa. Karena semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan, semakin banyak mujizat dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Semakin kita bersyukur, semakin kita akan menikmati semua janji-janji pertolongan dan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau mengingatkan kami kembali hari ini. Hal yang sederhana tapi mungkin seringkali kami lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan banyaknya keadaan di tengah dunia ini, beri kepada kami hati yang mau selalu bersyukur dan percaya kuasa Tuhan. Maka kami akan terus melihat dan mengalami betapa dahsyatnya ketika kami mau bersandar dan percaya bahkan bersyukur kepada Tuhan. Mujizat itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan sudah berbicara pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sepanjang hari kami taruh hidup kami di tangan Tuhan. Terjadilah sesuai dan seturut dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap